Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rohmatulin Salafi. Di sini aku akan menjelaskan mengenai gangguan abnormalitas yang ada di masyarakat untuk memenuhi tugas UTS psikologi klinis. Yang pertama yaitu identifikasi. Nah, gangguan kepribadian antisosial atau dikenal sebagai psikopati atau sosiopati adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola perilaku yang melibatkan ketidakpatuhan terhadap norma sosial, ketidakmampuan untuk merasa bersalah atau memiliki empati, dan seringkali melibatkan perilaku manipulatif atau agresif. Nah, ada beberapa tanda atau gejala umum terkait dengan gangguan kepribadian antisosial. Yang pertama yaitu ketidakpatuhan terhadap norma sosial, yaitu individu dengan gangguan ini tidak mematuhi norma dan aturan sosial yang umumnya berlaku di masyarakat. Kedua, kekerasan fisik atau agresi verbal. Mereka mungkin sering menunjukkan perilaku agresif seperti berkelahi, mengancam, atau melakukan tindakan kekerasan fisik lainnya. Ketiga, ketidakmampuan untuk merasa bersalah atau belas kasihan. Nah, orang yang memiliki gangguan ini itu mungkin tidak merasa bersalah atau belas kasihan atas tindakan yang udah mereka lakuin, bahkan jika tindakan tersebut termasuk merugikan orang lain. Yang selanjutnya yaitu kebohongan dan manipulasi. Nah, mereka seringkali menipu atau memanipulasi orang lain untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Kelima, kestabilan emosi. Meskipun seringkali orang yang memiliki gangguan ini tampak tenang di luar atau bebas emosi, sebenarnya orang yang memiliki gangguan ini juga merasa tidak stabil dengan emosinya mereka. Yang terakhir yaitu kurangnya tanggung jawab sosial. Nah, ini udah pasti karena individu yang punya gangguan ini itu memikul tanggung jawab mereka tidak memikul tanggung jawab mereka dalam pekerjaan, hubungan atau kewajiban lain. Jadi tidak merasa punya tanggung jawab sosial kayak gitu. Nah, lanjutnya yaitu analisis tentang gangguan perilaku kepribadian antisosial. Nah, gangguan ini melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik dan dampaknya pada individu yang terkena gangguan ini serta masyarakat sekitar. Yang pertama, dampak pada individu sendiri ketika kena gangguan ini adalah orang yang mengalami gangguan ini sering menghadapi kesulitan dalam menjaga hubungan interpersonal yang sehat, dan mereka dapat mengalami masalah hukum dan konsekuensi kriminal atas perilaku mereka. Jadi kalau mereka melakukan tindakan yang emang udah di luar nalar, mungkin jadi akan ada konsekuensi hukum sendiri buat mereka gitu. Yang kedua yaitu individu dengan gangguan ini dapat menjadi sumber konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Nah, mereka seringkali memerlukan sumber daya penegakan hukum dan perawatan kesehatan mental yang dapat menimbulkan beban finansial pada masyarakat. Ketiga, faktor penyebab gangguan ini kompleks dan melibatkan faktor genetik dan lingkungan. Jadi orang dengan gangguan ini itu gak cuma faktor lingkungan aja, tapi juga ada faktor genetiknya juga. Nah, selain itu ada paparan kekerasan, pengabaian, atau pengalaman traumatis dalam masa kanak-kanak yang dapat meningkatkan risiko pengembangan pada gangguan ini. Nah, untuk orang yang punya gangguan ini itu penyelesaiannya harus seperti apa kayak gitu. Yang pertama, penanganan gangguan kepribadian antisosial ini dapat melibatkan berbagai teori dan metode psikologi klinis pastinya. Yang pertama yaitu terapi perilaku kognitif atau CBT, yaitu pendekatan yang sering digunakan untuk mengatasi perilaku antisosial dengan fokus pada perubahan pola pikir dan perilaku individu. Jadi terapi ini itu membantu untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir serta tindakan negatif mereka yang mendukung perilaku antisosial. Yang kedua yaitu teori kepribadian atau dialektis perilaku, yaitu terapi ini dapat membantu individu mengembangkan keterampilan pengendalian emosi dan hubungan interpersonal yang lebih sehat. Ketiga yaitu pengembangan keterampilan empati. Nah, melalui terapi ini individu dapat mempelajari keterampilan empati dan belas kasihan yang dapat membantu mereka lebih memahami perasaan orang lain.
Penanganan tersebut pada gangguan antisosial itu bisa terjadi proses yang panjang dan sulit, mengingat tiap gangguan orang itu berbeda-beda. Dan tetapi dengan dukungan yang tepat dan kerjasama, individu dengan gangguan ini memiliki potensi untuk mengurangi dampak negatif perilaku mereka pada diri sendiri dan masyarakat. Sekian yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.